Halo, Halo semuanya. Kenalin nih, kami dari kelompok 3 yang niatnya sih mau ngejelasin soal pembidangan dalam linguistik. Linguistik. Lanjut, tapi sebelum kita memulai materi yang akan disampaikan, kami akan perkenalan diri terlebih dahulu. Mulai dari saya, perkenalkan nama saya Nisa Putri Kusumawardani dengan NIM 22020114081. Selanjutnya, perkenalkan, nama saya Rizka Putri Ayu Agustin dengan NIM 22020144114. ya mohon maaf ya teman-teman, suara teman kami ini lagi sakit. Jadinya terakhir perkenalkan, nama saya Muhammad Muzayin dengan NIM 22020144087. Cepet banget nih. Yuk, karena udah perkenalan, mari kita lanjutkan ke materi yang akan disampaikan. Nah, teman-teman, sebagai tambahan materi pula akan saya jelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu bahasa atau hakikat kebahasaan atau hakikat bahasa. Jadi, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia yang bersifat arbitrer atau mana suka, serta konvensional yang merupakan sarana komunikasi antar manusia. Nah, bahasa sendiri juga memiliki ciri atau karakteristik, yang dimana ciri-cirinya ada 10, yaitu jalur vokal auditoris bagian pertama, kedua arbitrer, yang ketiga kebermaknaan, yang keempat transmisi budaya, kelima penggunaan spontan, 6 bergiliran atau saling berganti, ketujuh ada dualitas atau artikulasi ganda, yang kedelapan ada keterpisahan, yang kesembilan ada kebergantungan struktur, dan yang kesepuluh adalah kreativitas. Nah, selanjutnya akan saya jelaskan ya dari ciri-ciri atau karakter bahasa tadi. Nah, kalau yang jalur vokal auditoris itu maknanya dihasilkan oleh alat ucap manusia dan mekanisme pendengaran menerimanya. Nah, lalu yang selanjutnya itu adalah arbitrer atau yang mana suka, yang bersifat sewenang-wenang, artinya antar lambang dan yang dilambangkan tidak mempunyai hubungan makna. Nah, lalu juga yang ketiga itu ada kebermaknaan, yang berarti memiliki makna yang mengacu pada objek atau tindakan. Nah, yang keempat ada transmisi budaya. Nah, di sini itu ciri yang menunjukkan bahwa bahasa manusia itu diturunkan dari generasi sebelumnya. Nah, selanjutnya pula itu ada penggunaan spontan. Ya, ini tuh ciri yang bersifat sosial ya. Penggunaan spontan itu menunjukkan bahwa manusia itu memulai berbicara secara mana suka atau arbitrer tadi, sewenang-wenang. Sama saja ya seperti yang sebelumnya. Lalu ada yang ciri saling bergantian atau bergiliran. Itu menunjukkan bahwa bahasa manusia dapat digunakan secara bergiliran, sehingga pelibat dalam sebuah percakapan dapat bertukar peran. Istilahnya kayak timbal balik gitu loh. Jadi ada respon, lalu kita menjawab juga menerima respon gitu kembali. Lalu selanjutnya itu ada mana ya ini? Dualitas atau artikulasi ganda. Ini menunjukkan bahwa bunyi-bunyi tuturan dalam bahasa manusia itu tidak akan bermakna apabila berdiri sendiri-sendiri. Jadi pasti akan, kalau berdiri sendiri pasti nggak bisa memiliki makna gitu loh. Lalu ada keterpisahan. Ciri ini mengandung makna bahwa bahasa manusia itu dapat digunakan untuk mengacu pada benda atau sesuatu yang jauh dalam pengertian tempat dan waktu gitu. Lalu ada ketergantungan struktur. Ciri ini merupakan ciri yang sangat penting bagi bahasa manusia, karena bahasa itu menggunakan operasi kebergantungan struktur, yakni pada komposisi dan produksi tuturan, tidak hanya menguntai urusan kata-kata saja gitu.
Lalu yang terakhir adalah kreativitas. Ciri ini disebut keterbukaan juga, dan kreativitas manusia dapat memilih dari satu kesekian banyak kalimat yang mengacu pada suatu peristiwa atau objek tertentu yang akan dibicarakan atau dimaksudkan. Begitu. Semoga ini menjawab ya mengenai hakikat bahasa. Baik, sebelum memasuki materi yang akan disampaikan, yakni pembidangan dalam linguistik, akan saya jelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu linguistik. Linguistik sendiri adalah ilmu tentang bahasa, ilmu yang mempelajari, mengkaji, menelaah bahasa secara umum, yang mencakup bahasa daerah, bahasa Indonesia, ataupun bahasa asing. Oleh karena itu, linguistik juga bisa disebut sebagai linguistik umum atau general linguistic. Pembidangan linguistik. Ferdinand de Saussure, pria asal Prancis, atau biasanya disebut sebagai bapak linguistik. Bukunya yang terkenal yaitu Cours de Linguistique Générale 1916 memiliki beberapa istilah yang digunakan oleh Ferdinand. Di antaranya adalah language. Language adalah kemampuan berbahasa pada setiap manusia yang sifatnya pembawaan dari lahir. Intinya language itu adalah bahasa yang pertama kali dipahami sejak bayi. Yang kedua adalah langu. Langu mengacu pada suatu sistem bahasa tertentu yang ada dalam benak seseorang. Artinya, langu adalah bahasa yang dikuasai oleh seseorang itu. Bisa saja lebih dari satu bahasa. Sedangkan yang terakhir, parol, yaitu ujaran yang diucapkan atau didengar oleh kita. Lebih tepatnya, bahasa yang kita ucapkan, bahasa yang kita dengar. Itulah parol. Baiklah, sekian. Selanjutnya teman saya. Yang kedua ada perbedaan linguistik umum dan juga linguistik spesifik. Linguistik umum merupakan ilmu yang tidak mengkaji sebuah bahasa saja, sedangkan linguistik spesifik merupakan ilmu yang mengkaji atau mempelajari sebuah bahasa saja. Nah, materi selanjutnya adalah linguistik berdasarkan pada pembidangannya sendiri. Yang pertama ada linguistik umum atau general linguistic, yaitu linguistik yang merumuskan secara umum semua bahasa manusia yang bersifat alamiah. Yang kedua adalah linguistik terapan atau applied linguistic, yang menerapkan kaidah-kaidah linguistik dalam kegiatan praktis seperti dalam pembelajaran bahasa, terjemahan, dan juga penyusunan kamus dan lain-lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada linguistik teoretis, yaitu linguistik yang hanya untuk mencari atau menemukan teori-teori linguistik. Selanjutnya ada linguistik berdasarkan telaahnya. Linguistik berdasarkan telaahnya ini dibagi menjadi dua, yaitu linguistik mikro dan juga linguistik makro. Nah, untuk linguistik mikro sendiri itu merupakan struktur internal bahasa itu sendiri yang mencakup struktur fonologi, morfologi, sintaksis, dan juga leksikon. Untuk linguistik makro, itu merupakan bahasa dalam hubungannya dengan faktor-faktor di luar bahasa itu sendiri, seperti sosiolinguistik, psikolinguistik, antropolinguistik, dan juga dialektologi. Dan yang terakhir yaitu linguistik berdasarkan pendekatan objek. Nomor 1, linguistik deskriptif. Linguistik yang hanya menggambarkan bahasa apa adanya dan pada saat penilaian dilakukan. Yang kedua adalah linguistik perbandingan atau kontrastif, yaitu linguistik yang membandingkan dua bahasa atau lebih pada waktu tertentu atau suatu zaman atau suatu periode. Yang ketiga adalah linguistik diakronis, yaitu linguistik yang mempelajari satu bahasa dari masa ke masa. Dan yang keempat adalah linguistik sinkronis, yaitu linguistik yang mempelajari satu bahasa dalam satu waktu. Gimana nih teman-teman dari materi yang disampaikan? Menarik bukan? Wah, sangat menarik tentunya itu. Semoga materi yang disampaikan bisa bermanfaat ya buat teman-teman Amin. semua. Terima kasih. Sampai Amin. jumpa di lain hari. Dadah. 2, 3. Halo semuanya.